hadir bersama Derby. Ibu Irma, politisi Nasdem ngajari Sylvester bagaimana menghadapi Rocky Gerung. Kita bahas nih, ini dia reaksinya. Pemirsa, statement ataupun logika dari Waketum Gerindra tadi, Pak Arief Puyono, kalau membantu ya mestinya berada di dalam, dapat cetak kursi dong di kabinet. Dapat berapa? Benar, ya, mudah-mudahan dapat 3 ya. Udah sesuai fix, yang aku confirm minta dapat 3. Yang sesuai aku minta ke Joko Widodo. Apa aja 3-nya, apa aja? Menhan. Ya enggak lah, adalah rahasia. Oh, masih gitu, rahasia, masih gitu rahasia. Kan. Memang Tapi ini bocor dapat memang. posisi Menko. Kayaknya enggak ya, kita enggak Menko ya, menteri biasa aja. Bener kan? nggak nih, pertanian, pertahanan, sama badan investasi? Karena kan konsep yang dibawa adalah belum benar. Belum benar. Ada yang benar nggak salah satu di antaranya? Ada satu. Ada misalnya satu Menteri apa? Pertanian kan. Nah, Oke, itu yang Menteri memang kita Pertanian. minta karena kan kita concernnya mau industri pangan besar kan, ketahanan pangan kan. Karena selama ini Indonesia banyak ekspor kan. Nah, tapi juga kalau kita mau ketahanan pangan kan ya bergantung lagi daripada kita tunggu aja kerja yang di jelas DPR-nya udah juga. dapat 3 begitu ya. Ya. Kalau Nasdem dapat berapa, Bu Irma? Jangan-jangan Gerindra lebih banyak. Katanya kan Nasdem mendukung dari awal, Bu Irma. Inilah ya, Nasdem itu dari awal, dari 2014 mendukung Jokowi itu tanpa syarat dan mahar. Kita terserah Pak Presiden, dia mau kasih 2, mau kasih 3, mau dikasih 4, nggak dikasih pun kalau memang itu keputusan Presiden kita terima. Jadi ikhlas ya kalau Gerindra dapat lebih banyak. Seikhlas-ikhlasnya. Ikhlas. Kalau itu keputusan Presiden loh. Oke, memang ada yang bukan keputusan Presiden Oh kira-kira? enggak, bisa saja kan. Ada Kalau yang Presiden bilang, Nasdem kita mohon maaf, kita nggak kasih kursi, ya kita mau, masa kita mau ngemis-ngemis, nggak mungkin kan? Tapi apakah kemudian setelah itu kita akan menjadi oposisi seperti harapannya Bung Rocky? Nah, gimana? No, enggak. Bang Rocky, menarik loh, setia luar biasa, unconditional love, Bang. Kalau kayak gini Bang ceritanya. Saya juga nggak minta, pasti saya nggak minta beroposisi. Yang saya minta beroposisi itu adalah Gerindra. Nasdem saya minta konsisten, yaitu menolak Gerindra. Kan itu kimianya kan begitu. Bang, tapi Nasdem kayaknya udah legowo loh, Bang. Oke, legowo. Itu soal lain, bukan soal saya itu. Saya hanya ingin supaya ada pedoman etis dalam politik. Artinya ini tidak etis apa yang terjadi Sangat saat tidak ini? etis. Enggak, artinya gini, Bang Rocky. Artinya selama ini Oke. Bung Rocky nggak tahu ya kalau mereka sebenarnya nggak konsisten. Siapa? Gerindra. Gerindra nggak Oke. konsisten. Kan Anda kan dukung dia, mereka Jelas. mati-matian. Nggak, saya tidak mendukung Gerindra. Kan tahu Gimana tuh. saya mendukung Gerindra? Lah terus dukung siapa? Saya dukung diri saya sendiri, saya dukung pikiran saya. Gini saya terangin ya. Prabowo kemarin. Gimana mau dukung Oke, saya terangin pikiran ya. Anda? Karena Anda kan bukan siapa-siapa. Karena itu saya terangin. Karena saya memang bukan siapa-siapa. Justru karena itu saya tidak mendukung siapa-siapa. Karena saya bukan siapa-siapa itu. Enggak bisa begitu. Posisinya Anda mendukung Gerindra. Sekarang saya terangin Publik ya. di seluruh Indonesia Oke, karena- tahu. oke, sekarang Jadi terang- nggak bisa juga Anda Oke. katakan bahwa Anda mendukung diri Anda sendiri. saya Anda ngaku bukan nanti. siapa-siapa. Sekarang saya mau akui itu setelah keterangan saya. Dengar dulu ya. Saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena saya nggak setuju Jokowi versus Prabowo. Jadi dari awal posisi etis saya adalah tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Poin itu pertama dulu ya. Karena itu saya beroposisi itu. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Bagi Karena saya otak- ingin sampaikan kepada Anda. apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Anda Jauh lebih lebih- dungu dari Jokowi. Bahkan Anda dengan- lebih dungu dari orang yang paling dungu di Oke, Indonesia. baik, ditahan dulu. Kita disaksikan masyarakat, jutaan masyarakat Indonesia. Memang. Sylvester, gitu caranya. Ya, jangan ngikutin maunya Rocky. Kau membuka aibmu. Kamu kenal dengan ini nggak, Gus Dur, dengan beberapa tokoh-tokoh itu. Akhirnya Rocky ajak lagi kau ke hal itu. Belum lagi, saya itu sarjana hukum, pengacara. Ya dimainkanlah kau. Kalau mau lawan Rocky, lawan kata-katanya. Tembak langsung kata-katanya. Karena ketika kamu menganggarkan dirimu, aku gini. Habis. Nah, kayak gini. Kodari, Ibu Irma, yang ngasih tahu kayak gini cara ngelawan Rocky.
Kita harus kontrol emosi dulu di sini, Ibu Irma. Oke, kita tengahi dulu. Silakan Bang Farid. Kita tahan dulu, Ibu Irma. Kita tahan dulu, kita cooling down dulu, Ibu Irma. Kamu lebih doa daripada Saya Jokowi. mau baca doa dulu nih. Jadi gini, saya Iya, oke. Sudah selesai ya. ada Kita persoalan harus memberikan rumit. contoh yang baik kepada pemirsa. Jadi gini. Kita dengar dulu, Bu Irma. Sabar Bentar dulu, ya. Bu Irma. Jadi ada persoalan rumit yang tidak bisa kita sederhanakan juga. Concern dari Pak Jokowi itu tentang manajemen politik itu memang ada teorinya. Jadi ada Scott Manwaring membuat studi tentang presidensialisme dan multipartisme yang di mana-mana, terutama di negara Amerika Latin itu gagal. Sebenarnya politik kita ini dalam keadaan kemungkinan gagal karena mengelola presidensialisme dengan multipartisme itu tidak berjodoh dia. Oke. Jadi presidensialisme itu harusnya seperti di Amerika. Hanya dua partai. Dia hanya bisa dengan bipartai, hanya 2 partai. Dengan 2 partai itu nanti begitu presidennya menang dari Partai Demokrat, maka Republikan otomatis dia menjadi oposisi kepada calon Partai Demokrat. Nah di kita ini ada persoalan karena presiden kadang-kadang yang menang ini nggak punya partai. Pak SBY waktu itu pernah menang. Dia belum punya partai, baru pertama Partai Demokrat menang sekitar 8%. Bayangkan 8% mesti melawan 92%. Karena itulah di tengah jalan dia melakukan reorganisasi kelembagaan partai politik dengan cara merekrut partai politik supaya dia mendapatkan mayoritas di parlemen. Dari awal saya menentang sebenarnya pandangan ini sebab di dalam presidensialisme sebenarnya presiden tidak berkoalisi dengan partai politik. Dalam presidensialisme presiden berkoalisi dengan rakyat yang memilihnya karena rakyat yang memilihnya. Berbeda dengan parlamentarisme. Dalam parlamentarisme seorang pemimpin itu apakah namanya Perdana Menteri atau Presiden, dia dipilih oleh parlemen sehingga sebenarnya dia berkoalisi dengan parlemen. Kalau dia mayoritas dia menjadi the ruling majority, kalau dia minoritas itu menjadi oposisi. Nah makanya di dalam parlamentarisme lah muncul istilah oposisi. Tapi begini, saya ingin nangkap maksud baiknya dulu. Tapi kalau maksud baik ini tidak bisa disampaikan secara baik, inilah yang kemudian dibaca oleh orang sebagai kong kali kong elit. Yang terjadi saat ini Yang memang dibaca sekarang, dan seperti makanya saya terus terang agak menyesalkan sikap PKS. Harusnya PKS menjelaskan yang benar. Bukan kemudian seolah-olah dia nggak menjadi bagian dari desain koalisi ini, desain rekonsiliasi ini. Padahal di dalam penetapan Undang-Undang MD3, falsafah dari diadakannya 9 wakil parpol di dalam wakil MPR itu adalah karena rekonsiliasi. Nah kita sekarang kemudian harusnya kalau sudah begini, oke, kalau sudah begitu, sekarang bagaimana kekhawatiran Bung Rocky? Yang dikhawatirkan Bung Rocky adalah tiba-tiba pimpinan parpol ini kongko-kongko duduk, dia mentorpedo seluruh kehendak rakyat. Karena kemudian dia melahirkan anggota DPR yang lemah, yang tadi itu Bu Irma aja mengkhawatirkan. Sekarang ke depan kita harus fokus kepada parlemen. Anggota parlemen kita harus kita perkuat, undang-undangnya harus menjamin bahwa anggota DPR itu pilihan rakyat, bukan pilihan parpol. Nah itulah yang akan menjamin orang tuh ngomong, tidak gampang diintervensi. Itu yang sebenarnya pengen kita lihat gitu loh. Saya terangin satu hal ya. Nanti kita tenang dulu. Kita ke Bung Rocky dulu, nanti kita ke Bu Irma. Seluruh teori tentang demokrasi kita uji di dalam historisitas kita. Tapi kita mesti ingat bahwa oposisi itu bukan sekedar pelembagaannya, tetapi jalan pikiran alternatif itu. Jadi dalam keadaan tidak ada oposisi, itu berarti tidak ada jalan pikiran alternatif. Kalau rejim mengalami crack, siapa yang akan menyuarakan suara rakyat? Itu berarti akan ada duel habis-habisan antara kekuasaan dan rakyat. Kalau ada oposisi itu mengartikulasikan pikiran. Jadi publik ada itu. potensi bisa jadi ada parlemen jalanan begitu, Bang? Ya, dengan sendirinya anak STM jadi anggota DPR kalau semuanya ada di blok kekuasaan. Tetapi satu poin yang lebih penting, politik itu tidak boleh terbagi habis di dalam partai politik. Harus ada yang tidak di dalam formal politics. Karena itu ada pers, karena itu ada intelektual, karena itu ada WA group. Kan semua itu adalah suara oposisi sebetulnya tuh, karena tidak masuk dalam sistem. Jadi jangan kecilkan arti oposisi sekedar partai yang berbeda paham itu. Pikiran orang itu bisa berubah-ubah tiap hari, karena itu mesti ada yang mengucapkan politik alternatif. Nah yang terjadi sekarang adalah koalisi antara dealer bukan antara leader. Leader itu dia pikir konsepnya tuh. Nah kalau sekarang saya nggak lihat ini tukar tambah di bawah meja semua antara dealer bukan leader.
Jadi kita perlu leadership, tapi yang terjadi ada dealership. Itu. Tidak ada leadership. Tidak ada leadership. Oke. Kalau leadership dia berani ambil posisi, saya oposisi. Oke. Kalau yang di dalam bilang yang oposisi mau masuk, stop. Anda nggak boleh masuk. Artinya tidak ada leadership baik dari yang diajak. Ya, tidak ada leadership dan tidak ada etik di dalam politik. Itu yang Oke. menyebabkan Oke, menurut Pak Rocky rakyat Gerung, itu menganggap ini kacau. Menurut Rocky Gerung, rakyat menganggap ini kacau, tidak ada. Lihat Sylvester, nggak ada lagi kata-kata dungu kan? Karena sudah ditembak dia sama si Ibu Irma. Tapi poinnya adalah kita mau share poinnya apa yang disampaikan oleh Rocky, bahwa sebenarnya ucapan dia itu salah banget. Kenapa? Ini kan 2019 sebenarnya ini, ketika Gerindra merapat bergabung dalam pemerintahan. Pasca 2019 masuklah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Bayangkan nggak? Kalau masih perang politik antara pemerintah sama oposisi gitu terus, nggak akan bahasa Indonesia bisa melewati COVID-19 dengan begitu banyak pujian dari bangsa-bangsa lain terhadap pemerintah yang menangani secara baik. Ya, karena semua itu sepakat mengikuti suara pemerintah dan akhirnya kita bisa melewati semuanya kan, badai itu kan. Bayangkan nggak? Saat ini kita pembatasan jam kerja, WFH, bayangkan semua itu dilawan dengan oposisi yang mereka membenturkan dengan kepentingan politik. Bayangkan itu, semua akan kacau, ya. Pemerintah nggak fokus, dihadar sana sini. Tapi yang Rocky bilang barusan gagal membuktikan bahwa Indonesia melewati dengan bagus kok sampai detik ini. Membuktikan siapa yang nunggu, betul kata Irma, Rocky yang nunggu. Kita akan terus banyak hadir membahas tentang pilkada, mensupport siapa-siapa pasangan calon yang kita dukung. Channel ini terlebih. Thank you guys. Bye-bye.